Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada seluruh saudara-saudara saya sebangsa dan setanah air, kiranya mari kita menonton YouTube Jejak Spiritual Bangsawan atau JSB yang dijalankan oleh Gus Azhar Abdullah Al-Wahab. Untuk mengetahui jejaknya, silakan tonton dan jangan lupa untuk mensubscribe. Mudah-mudahan tontonan akan bermanfaat dan memberikan berkah untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya, di mana Allah masih memberikan kekuatan mata, di mana mata ini masih bisa bergerak, sebagaimana mata ini diberikan peran untuk melihat hal yang indah di dunia ini, bagaimana dunia ini adalah neraka bagi orang-orang yang beriman, sedangkan orang yang tidak beriman bahwasanya dunia ini adalah surga baginya. Mata masih diberikan nikmat untuk menatap, maka gunakan matamu dengan penuh mahabbah, penuh cinta. Tidak pernah merendahkan banyak orang, tidak pernah mencaci, menghinakan seseorang. Maka tataplah seburuk apapun itu, pandanglah, lihatlah dengan pandangan yang indah. Insya Allah mata kita akan ditampakkan oleh sesuatu yang indah oleh Allah, ya. Akan ditampakkan dengan banyak cinta, banyak orang-orang yang soleh, pancaran-pancaran ini, bahwasanya kita masih diberikan nikmat oleh Allah. Lisan kita, lidah kita masih bisa merasakan nikmatnya ngopi, di mana ngopi filsafatnya adalah ngopi ngobrol perkara iman, ataupun ngopi ngojati jati diri. Mana ini ngopi, jadi harus penuh ngopi. Kalau nggak ngopi jadi goblok orang itu. Apalagi orang yang seperti kita, orang yang insya Allah rajin tirakat, tirakatnya melek tapi manfaat, lalu ditemani dengan gahwa, dengan kopi, insya Allah para jin itu tidak akan mendekati orang yang mulutnya masih bau aroma kopi. Tapi kalau ngopi tanpa ilmu, lalu ngopinya lelean nggak jelas, ya bodoh wae, nggak ada keberkahannya. Jadi semua yang namanya bahasa ngopi itu sesuatu yang dibenci. Jadi jin kafir itu benci dengan aroma kopi. Tapi kalau diniatkan bertabaruk dengan Rasulullah, bertabaruk dengan para wali-walinya Allah, ya insya Allah kopi yang kita minum akan menjadi keberkahan untuk diri kita. Nah, jadi sebelum tema yang akan saya bahas di kediaman tuan rumah, ada suatu ijazah pesan yang kusampaikan dari perjalanan warawiri ke sana kemari bagi para pengendara, tukang gojek, tukang grab, siapapun yang kerjanya dilintas di perjalanan, mau itu supir kek, mau itu orang yang kerjanya ngojek. Ilmu yang harus ditanam di dalam diri saudara, yang harus didawamkan, diamalkan, insya Allah selamat dari perkara bahaya di jalan, jauh dari begal, jauh dari kecelakaan, jauh dari perkara yang tidak kita inginkan. Di saat saudara mengendari suatu kendaraan seperti mobil, wujudnya mobil ataupun motor,
maka di saat kau melihat jalan yang lurus, mulus, kau bertasbih dengan mengucapkan Alhamdulillah. Di saat saudara mau menjelip, memotong kendaraan seseorang, maka ucapkan Bismillahi tawakkaltu malallah, la hawla wala quwata illa billah. Kalau tidak, la hawla wala quwata illa billahil azim pun boleh. Di saat saudara bertemu dengan tanjakan, maka ucapkan kalimat Subhanallah. Di saat saudara melihat jalan yang agak turun menjulang, terlalu dalam, pokoknya di saat melihat jalanan yang turunan seperti itu, banyak bertahmid dengan berzikir kalimat takbir Allahu Akbar. Nah, ini bekal senjata jimat di saat kita di perjalanan. Moga-moga untuk para Grab, para driver, bagi para travel yang kerjanya di jalan, gunakan amalan ini. Nggak usah aneh-aneh, ini dawamkan, jalankan terus. Insya Allah jauh dari perkara bahaya. Nah, mencuplik kisah perjalanan saya pada tahun yang lalu, di mana saya mau mengunjungi, yaitu tujuannya takziah di makomnya guru besar di Tebuireng, Jombang, Jawa Timur, yaitu almarhum Kiai Haji Salahuddin Wahid. Di saat saya perjalanan sampai di daerah Tegal, karena malam itu saya berhenti ziarah dulu, napak tilas di makam Kanjeng Sunan Kalijogo Kadilangu Demak. Nah, karena saya tidak bawa driver, tidak bawa supir, saya nyewa anak, yaitu lover saya sendiri. Tetap saya kasih uang ongkos lah. Nah, sampai Demak, habis lampu keluar dari makom, saya tanya kepada dia, kira-kira masih kuat nggak untuk perjalanan? Gitu. Kalau masih kuat, ayo lanjutin. Kalau enggak, kita istirahat dulu di sini di Masjid Demak. Gitu. Kata anak tersebut, katanya masih kuat. Oke, perjalanan lanjut. Itu mendekati tol Tegal, itu kabut begitu pekat, sekitar jam tengah 6. Itu pekat sekali, di kaca mobil nggak kelihatan tuh jalan, lintas mobil bahasa nggak kelihatan, pakai lampu jarak jauh pun samar-samar. Jadi saya sampaikan pelan-pelan saja, kira-kira kalau kau ngantuk kau berhenti, masuknya di pinggir jalan. Katanya masih kuat. Akhirnya saya tiduran lah. Kursi mobil saya iringkan, maksudnya saya tidurin biar aku lebih leluasa tidur. Perasaan saya nggak enak. Terus saya duduk lagi seperti ini, lihat jalan, kabutnya masih kental. Saya mengucapkan tasbih, berpikir. Saya lihat ke kanan, dia supir. Supir itu si anak tersebut nyari cemilan makanan di pintu karena ada makanan habis beli di Alfamart. Terus, yai kalau ajeng nyemil, sambil nyemil ge, monggo, sambil makan lah cemilan. Jadi nyupir sambil nyemil. Saya tahu makna dia nyemil gitu, menghindari rasa ngantuk, padahal dia ngantuk. Sebenarnya dia ngantuk, udah ngantuk gitu. Aku ngomong pelan-pelan aja, yang penting nyampe. Nah, terus saya rebahan lagi. Jantung saya ngencang. Astagfirullahaladzim. Mobil sudah minggir, sudah melanting. Maksudnya mobil itu udah minggir, ngantem bahu jalan, perbatasan itu, batas bahu jalan itu, di tengah-tengah itu yang cocoran. Nah, ya. Itu ceritanya mobil ini oleng ke kanan, ngantem bahu jalan, ya kan? Itu spionnya kena dua. Nah, terus la haula wala quwata illa billah, mobil sempat ke tengah tapi ban sudah pecah sebelah kanan. Buar. Ngantem lagi ke kanan. Astagfirullah wala quwata. Langsung berhenti. Karena aku udah bilang, kalau ngantuk istirahat gitu. Kalau udah kayak gini gimana? Saya udah nggak tega untuk lihat mobil. Mesti hancur perasaan saya kalau lihat kejadian. Saya tarik nafas dulu, pelan-pelan, itu kan. Coba kalau cek, ban pecah sobek, terus spion baret, bodi aman semuanya. Baretnya masih sedikit, jadi yang kena spion saja dan ban pecah. Itu kejadian. Maka kalau dipikir secara logika, mobil seharusnya guling,
karena di saat banting ke kanan kantong bahu jalan trotoaran itu, dia ngambil alih ke kiri, ngambil ke agar bisa ke tengah, tapi ban sudah pecah dulu, meledak, oleng lagi. Itu kedahsyatannya luar biasa, gitu. Dan akhirnya didongkrak nggak bisa, ya saya tahu dia memang tidak mahir di bidang mobil. Akhirnya saya nggak bisa menghentikan truk yang lewat situ, pinjam dongkrak dan sebagainya, dibantu oleh mereka dan sebagainya. Ya, akhirnya sama beliau dibantu sampai selesai pasang ban serep. Saya kasih bekal untuk keluarga mereka, karena di saat mobil truk itu saya lihat ada 2 orang, kalau nggak salah saya lihat itu ya bapak sama anak gitu, sama putranya. Nopo kiai ngono kan, ajeng pundi, ajeng teng tante buireng ngono kan. Acara gini, terus bannya pecah, hari habis oleng kecelakaan. Oh ya Allah, ini lewat, terus dibantulah singkatnya begitu. Nah, begitu kuatnya, dahsyatnya karomah kemuliaan kalimat tasbih, kalimat zikir. Dengan tadi katakan kalimat la haula wala quwata illa billah. Bahwasanya Allah kalau sudah melihat orang yang berpegang teguh dengan zikir, pasti akan dijaga oleh Allah. Nah, itu sedikit cuplikan pengalaman pertama di jalan. Saya tidak menceritakan kisah-kisah yang lain. Jadi pada malam hari ini ya bisa dikatakan resi-resi desa tanpa undangan masyarakat. Ceritanya kemarin habis ruqyah massal, singkatnya begitu, halal bihalal, dalam rangka acara halal bihalal yang di dalamnya diisi dengan pengajian bersama, zikir, sholat bersama, dan terakhir ditutup dengan ruqyah massal bersama masyarakat tokoh-tokoh yang lain, dan sedikit ada sampel pengijazan ilmu al-hikmah. Nah, terus tadi malam ini habis maghrib ceritanya mau balik ke Tulang Bawang karena ada perjalanan ke Nyunyai, daerah Lampung sini, Bandar Lampung, arah Bandar Lampung. Jadi di cancel dulu karena pihak tokoh masyarakat sini ngajak bola, ngajak syuting, ya udah kita syuting, dicarikan tempat oleh tokohnya di sini. Dan ending-endingnya iki judulnya Resik-resik Desa, ya karena belusuan bongkar sejarah rumah kosong gitu loh. Jadi kan ini tuan rumah ya rene, sing punya rumah ya kagak ada. Kalau dipikir manusia, kok enak kamu udah diresik-resik sampai dongkrai, sampai galing-galing tanah ya kan, masya Allah gitu kan. Jadi judulnya ini nek resik-resik desa kudu kabeh kena sawabe gitu. Maksudnya kita membersihkan tempat satu akan menyeluruh, menetralkan perkarangan lokasi orang yang tidak bersangkutan. Jadi kena sawaban berkah gitu. Nah, terus ini ceritanya break ya. Ngopi dulu sebelum melanjutkan karena kameramennya dan lampunya drop lobet gitu, masya Allah. Jadi ngopi dulu sekaligus ngobrol dengan calonnya, insya Allah calon lurah tahun 2023. Begitu. Insya Allah kalau memang hati ini mengatakan ya kun terjadi, maka terjadilah fayakun. Ya insya Allah beliau akan menang dalam pemilihan lurah ya. Cuma pesan saya, setelah jadi lurah tetap diutamakan adalah kemaslahatan umat rakyat, sebagaimana kita bisa dipilih karena ada kepercayaan dari masyarakat. Kalau memikirkan keegoisan, sedangkan jabatan pangkat itu hanya sementara, ya kan, gitu. Dan nantinya juga akan guling juga kembali kepada proses awal di mana kita akan jadi orang biasa saja tanpa ada status jabatan pangkat. Maka insya Allah selagi panjenengan yang punya hajat tahun depan mau jadi lurah, insya Allah ada sambung doa khususnya di pondok maupun secara dohir saya di sini. Saya pernah napak tilas di sini di Kendil Panjenengan. Kalau nanti ada proses mungkin mau dibersihkan rumah ini ya, berarti ini kan proses ruwatan yang memang tidak ada unsur niat di awal. Kalau udah niat di awal berarti harus menyiapkan sarana prasarana yang akan digunakan untuk pembersihan rumah gitu. Jadi ini sifatnya dadakan, aji mumpung,
mumpung kusine kene durung wangsul, durung balik. Kula nyuwun panjenengan disuwakaken iki sejatine griya men saged maringono kepadange kangge jagate Penawartama Desa Tritunggal Jaya. Jadi ini beliau tuan rumahnya, sing ganteng koyo Gagang Pulintan, koyo Janoko, kumisin japlang. Nah, di sini ada namanya Pak Edi sebagai travel. Kalau saudara yang khususnya Lampung, yang dari seberang, dari Bangkau nih mau nyebrang ke Lampung Tengah, Lampung Timur, pokoknya bisa hubungi nomornya langsung. Nanti bisa dicantumkan nomornya Pak Edi. Sedikit promo ya. Saya beri julukan namanya Ki Buntet. Ki Buntet karena perutnya besar, tapi benar ada namanya Ki Buntet. Orangnya sakti mandraguna di masa lalu. Jangan kau pernah merendahkan bahasa nama. Ki Buntet ini luar biasa. Seorang pendekar di masa lalunya. Ini tuan rumah, ini ada Pak Kiai Mentor, tokoh masyarakat yang ada di tempat ini. Jadi bisa langsung diobrolkan pengalaman dan apa yang pernah terjadi dalam eksistensi kegaiban di rumah panjenengan. Gangguan-gangguan bisa dijelaskan biar tahu masyarakat. Mati, Mbak Ani, Mas Arif coba ini Ngobrol-ngobrol, iya. Kita ngobrol-ngobrol karena beliau-beliau yang mengalami baik dalam mimpi maupun dalam secara real. Karena ada juga yang menempati di sini, salah satunya pernah mendengarkan ada suara saya sudah ada di sini ngobrol-ngobrol, padahal saya masih posisi nggak di rumah. Seperti itu. Mas Arif, Nanti. Mas Arif, Mbak Ani, Mbak Anti, sini. Kalau semalam pas kebetulan pas saya juga ada di tempatnya Pak Minto pas waktu rupiah, waktu bersama mungkin waktunya sekitar 11:30 bareng semalam itu, istri saya itu ya dia saya sampaikan waktu itu bermimpi kayak dililit kain sampai sesak nafasnya gitu. Itu kejadian tadi malam. Tadi malam mimpi beliau diikat oleh suatu belenggu bentuk kain gitu ya. Itu kan menjadikan suatu isyarat, suatu petunjuk bahwasanya dari mulai sekarang kan sudah banyak pengerjaan, penyusunan bahasa koyongku usia polo tentoro nih. Kalau taruhan juga sudah persiapkan dari sekarang. Ya, mungkin dia sibuk dalam perkara gaib itu di saat nanti detik-detiknya, bukan, dia sudah siap amunisinya. Tapi bukan saya dalam arti mengeluarkan kalimat-kalimat yang tujuannya ngefitnah, enggak. Tapi secara alam memang tempat ini sudah ada hal kiriman. Ya biasa kalau orang ngirim, orang zolim, orang dikatakan zolim jahat tadi ya sudah menjadikan hukum alam. Ini Mas Arif, Mbak Ani, ini mati ini ke YouTube. Itu kena keluarga suami istri Edukasi. beredukasi kan gustune umat, ngono lho. Ojo isin. Aku rene ora isin karena diokong-okong wae kok ngopi. Iki tamu ora diundang. Haji mumpung, alhamdulillah. Jenengan ketemu kula wis luar biasa, karena aku wong angel, serba sibuk gitu. Jadi ibunya tadi malam punya pengalaman di dalam mimpi seperti apa? Tadi diceritain, coba langsung ke sumbernya. Ya cuma mimpi kayaknya ada orang yang datang, Yeah. ngasih jamur, terus ngasih Jamur. jamur, terus ngasih kayak sejenis jarik kayak gitu. Jarit ya. Terus begitu sampai rumah kok melilit badan kayak gitu aja. Oh, kayak di bedong benar. Melilit badan sampai nggak bisa napas. Terus setelah itu dalam hati hanya berpikiran hanya dengan Al-Fatihah hilang gitu aja. Hilang setelah dibacain Al-Fatihah, alhamdulillah hilang. Setelah bangun terus ya udah biasa lagi. aktivitas hari udah biasa kan? Ya udah biasa jam 11:30 malam terus bangun terus duduk terus
nunggu nggak pulang, bapaknya belum pulang kayak gitu aja terus tidur lagi. Nggak taunya benar sampai pagi. Jadi tadi malam nggak ikut Rukia Mas? Nggak ikut ibunya. Saya Cuma kayak gitu aja. Terus pengalaman lain tadi Pak yang ini Mas Arif sama Mbak Ani. Coba, Mbak Kebetulan Mas Arif sama Mbak Ani ini kan suami istri. betul. Kebetulan ya, mereka juga menempatin toko yang sebelah sini. Masih rumah saya juga lah itu. Cuman coba diceritakan Mas Arif waktu sampai turun kena dulu. Waktu jam setengah 3 3 malam. malam, iya. 3 malam lah terus Suara ada orang ngobrol sih. di ruangan ini. Iya. Padahal nggak ada orang. Enggak. Waktu itu kita sama bapaknya pulang ke rumah sama tidur di sana. Oh iya. Berarti posisi rumah kosong, jangan ada wong gerendengan gini sebelah sini. Dikirain saya sama suami. Padahal nggak ada orang. Padahal nggak ada orang. Lama itu nggak komunikasinya, obrolan suara itu? Lama. Lama. Apa nggak tante Lina bukan? Terus tangan terhubung gitu. Sampai aku mandi, buka kulkas. Ya kan mau gereng-gereng gini. Di ruangan ini ya. Terus apa lagi? Itu Mbak Ani. Kisah-kisahnya? Mimpi tapi nggak ingat awalnya gimana, cuma ingatnya pas waktu kayak dipeluk dari atas gitu. Kamu dipeluk oleh perempuan. Mm-mm. Sosok yang mungkin disebut kuntilanak lah ya, mungkin ya. Mungkin. Tapi mukanya Soalnya nggak kan jelas, cuma ini kan hamil muda loh kan. Iya ya. Betul. Jadi kamu itu sempat dipeluk sama kuntilanak tahun berapa? barusan Semalam ya. Kan? Bodoh baik ini. Semalam aku semalam. Oh, berarti berjamaah. bersama. Iya dong, berjamaah. Iya. Kamu kenapa sih sensitif sih? Hah? Taruh kok lah repot itu. Mumpung ada sing ijab kabul iki. Iya. Iklan-iklan ini besok ketegang, mumet malah. Sensor gitu. Jadi mbaknya termasuk mimpi juga tadi malam dililit dengan bahasa dipeluk oleh jin perempuan itu tadi. Berarti Hari sebelumnya juga pernah, jadi 2 kali. 2 kali mimpi sama mimpinya. Samaan. itu tadi malam. Kemarin-kemarinnya dulu-dulunya bulan-bulan lalu nggak ada pengalaman lagi. Kalau yang dulu udah dulu banget, tapi Iya ya. waktu masih di rumahnya ibu tapi di sana ya kayak gitu dipeluk, tapi bukan sama kayak kuntilanak gitu, bukan. Jadi kayak badannya tuh gede, banyak bulunya kayak gitu. Tapi waktu kalau kayak gitu datang tuh telinganya tuh bengong kayak gitu loh, badannya kayak kerasanya kayak ngangkat. Oh, kamunya itu. Merinding ngangkat kayak gitulah. Jadi itu pengalaman. Dan saya yakin, Ainul yakin hak bahwasanya kena dirugikan geblek itu. Sama dirugikan apa? Bersih. Iya. Ya karena memang ada unsur memang ada si membo-membo seneng ngarawamu. Ya, ini logikanya ya. Misalnya manusia ya, masa perempuan sama perempuan suka, ya kan? Ya aku masuk jin kuntilanak kok ngeloni lanang wajar itu ya. Ini podo-podo wedone. Nah, tapi kan kita harus cerdas, karena punya otak harus cerdas gitu kan. Bisa saja sosok yang disebut, ya, kalau perempuan kan selalu dikatakan kuntilanak kan. Bisa saja disebut kuntilanak ini adalah mencolok putri, jadi seorang perempuan. Dia aslinya laki tapi nyamar jadi perempuan, manipulasi lah. Kita bisa ungkap nih. Kamu mau diruqyah nggak? Oke. Silah duduk sini, siapin plastik kresek. Ada kasturi le. Obatnya dari Al-Quran, penyembuh dari segala penyakit. Nek eneng medis yo keangkat, dohir batinnya pokoknya yang nyata, yang gaib diangkat penyakitnya. Jadi kita niatkan bukan melulu membahas penyakit gangguan gaib itu, tapi untuk penyakit dohir medisnya. Kayak contoh punya sakit emas, saya lihat kamu ada emas di sini. Kalau saya lihat di kepala, ya kan?
Makanya namanya PDKT, perkenalan itu nggak perlu jauh-jauh, nggak perlu setahun 2 tahun. Gitu. Walaupun baru ketemu, tapi aku tahu kekuranganmu. Dalam diri kamu rasakan apa yang mengalir, apa yang rasakan. Kalau misalnya mau mual keluarin, ada suatu hal, contoh nih, sihir, penyakit medis ataupun non medis di saat orang diruqyah itu banyak kejadian. Ya. Bisa dia muntah yang diruqyah, bisa dia nangis tanpa sebab, bisa dia histeris, teriak nggak jelas. Itu proses kalau sihir itu keluar. Adalah. Jadi tidak perlu orang yang ruqyah tiba-tiba kesurupan, nggak mesti. Dan orang biasa di ruqyah kadang-kadang ada yang muntah, ya ada juga yang enggak, biasa saja, macam-macam gitu. Kembali kepada permasalahan yang di dalam tubuh manusia itu. Paham? Jadi nggak usah takut, ruqyah biasa aja. Baca Quran, baca doa gitu. Jadi kamu rasain, dengerin lantunannya. Kalaupun ada sesuatu yang mau keluar, muntahin, ya. Anggap aja kita semua nggak ada, adanya cuma kau. Kamu kelas ini madep sana apa? Diajari wong lanang ini cak bagus. Tangannya dinggo resek. Belajar. Engko nenek wong fanatik, ruqyah kok ngono. Nek netizen ki lambene maha benar. Kondisi harus diwarai kok. Tangannya mana? Buka kayak gini. Oke. Satunya lagi. Oke, pergelangannya buka. Biasanya jin itu selalu tersembunyi di ruas-ruas jemari seperti ini, di tengkuk sini, garis sebelah sini, di dalam sini, di tengkuk sini, tengkuk sini. Jadi setiap tengkuk, cakra belakang dia nyimpan di sini, tulang ekor belakang sini, cakra bawah namanya kalau bahasa Toreko itu namanya Latifa Aqwa, cakra bawah, cakra pertama. Di sini kalau bahasa ilmu spiritual namanya cakra Wisnu. Nah, kalau bahas ini nanti semakin panjang nih. Nanti oleh para spiritual gadungan di copy paste ilmunya. Nah, mahal bro. Ditanya mau ruqyah masalahnya. Nah, terus kamu gini tempelin. Baca sholawat Nabi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rasulullah, hamba mengharapkan keriduan Allah melalui perantara Rasulullah, dengan mengharap barokahnya Nabi kami Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Moga-moga Allah menghancurkan segala penyakit yang tersembunyi, yang terhijab maupun yang nampak. Hamba mohon, angkatkanlah penyakit saya yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Segala penyakit yang bertengger di dada hamba, jantung hamba, telinga hamba, seluruh tubuh. Hamba mohon, angkatkanlah, hancurkanlah, sembuhkanlah. Karena Allah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Tiup, langsung kamu hirup minyak itu. Terus, oke, kamu rasakan. Langsung disampur. Kalau pembacaan, fokus mbak, sambil rasakan. Bacakan surat-surat pendek, terus antem lagi, terus dengan ayat-ayat yang bisa kamu hafal itu. Bismillahirrahmanirrahim.
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم manusia. Keluar. من شر ما خلق ومن شر Jangan tersembunyi, saya tahu kau tersembunyi. Kau keluar dari tubuh ini. Kau tinggalkan jejak kamu dalam tubuh anak ini. Keluar, keluar, keluar. Keluar, keluar. Saya tahu kau tersembunyi di ketiak anak ini. Kau sembunyi di suatu pahannya. Keluar, keluar. Keluar. Keluar, terus. Keluar kamu. من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa tawaliha Bismillah.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil qulubi wa dawaiha Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bil uqadu wa tanfariju bil qurabu وتمنى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما سيدنا محمد الذي تنال به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنال به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في
Wes, teman. Panas kan ini kan? Iya. Kamu nangis karena takut keinget dosa apa? Bagaimana nangis ini? Nggak tahu nangis. Nangis sendiri kan? Nah itu bentuk sihir. Kalau itu keluar, energi negatif itu keluar dari tubuh manusia dengan cara manusia biasa teriak, histeris, tiba-tiba nangis tanpa sebab, itu adalah penyakit keluar. Kalau udah kayak gini, hati semakin rileks, tenang, gitu ya. Banyak istighfar, sholat, diusahakan, belajar walaupun nggak bisa 5 waktu, harus berusaha untuk dibangun lagi tentang agama, tentang keimanan. Jangan bengong, jangan ngetrop pikirannya. Kalau pikirannya ngetrop, unsur negatif akan mudah masuk ke dalam pemikiran kita, jiwa kita. Ambil air, punya susu, itu berarti kan menarik magnet, menarik menghadirkan mereka untuk masuk ke dalam lingkungan rumah kita, tempat kita. Maka kalau belajar dari kasus yang sudah-sudah, contoh saya ambil sampel. Ada seorang aparat punya perusahaan, usahanya di dunia karaoke. Jadi seorang aparat ini punya tempat karaoke, barbar gitu, tempat orang hammer, orang diskotik gitu. Nah, singkat cerita, si karyawan yang biasa di kasir itu, yang melayani dalam dunia hammer, karena namanya minuman kan banyak kan, kelas-kelas nama-namanya. Nah, karyawan ini kerjaannya yaitu pelayanan, ngurusin masalah minuman itu. Nah, si perempuan ini mengenakan susuk, efeknya petaka. Usaha itu udah usahanya kayak gitu, ditambah ada oknum yang menggunakan susuk. Jadi tempat diskotik itu dipenuhi dengan para jin yang mayoritasnya hadirnya mereka ini semua berkelompok dengan busana muslim, yaitu dengan wujud pakaian orang muslim, orang mati apa? Kain putih, itu pocong, penampakannya pocong semua. Jadi di dalam rumah ataupun usaha diskotik itu, di luar itu banyak pocongnya. Itu di daerah Bandar Lampung. Ya saya nggak perlu sebutkan, itu kode etik privasi aib orang, nggak boleh. Saya menceritakan, videonya ada tapi nggak dipublish sama saya, karena memang nggak jadi dilanjutkan untuk dibersihkan, karena nggak mungkin, nggak ada biaya. Jadi sudah puluhan tahun diskotik itu mati karena auranya pekat, bangsa jinnya banyak hadir, terus membahas perkara di luar sosok jin, maksudnya jinnya sudah berkasta yang berbeda, yaitu jin purba. Memang jin purba, raksasa, jin tinggi, 3 orang yang kuat-kuat. Lalu ada sosok jin tua yang dikatakan sesepuh konolah. Nah ini muslim dia. Nah, jadi kalau melihat orang kalau pegang susuk ini bukan memicu kepada hal yang positif, tapi efeknya pasti negatif. Wong nek masang susuk akan mengundang balak, mengundang musibah. Makanya kalau kita punya usaha, kok karyawannya masang susuk, walah bubar mau usaha, bawa masalah, bawa masalah. Terus toh disyukuri wae, tampang model ngono kuwi enggak jadi masalah bagi saya. Tampang itu nomor terakhir. Tampang bisa dipoles dengan BO2 plus ataupun dengan aplikasi-aplikasi yang lain. Ya. Jadi tampang kui bukan oleh utama, yang menjadi masalah dan pertanggungjawabanmu sebagai lelaki. Cari fulus, kerja. Semarmu dengan duitku, lebih cepat duitku daripada semarmu. Tidak ada jimat-jimatan. Sholat. Mesti tunggu nih sholat. Wong nek sholat uripe nikmat, wong nek sholat uripe berkah, uripe nek sholawat insyaallah sugih dunya. Amin. Duwe pemimpin Kanjeng Nabi, dadi umat Kanjeng Nabi kudu top, keren,
ora tau mumet ngono kan. Nek dhewe mumet paduana njaluk karo Gusti Allah khususnya dengan mengharapkan perantara Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi, kula umatmu ngono. Pripun iki Kanjeng Nabi? Kula utange kathah niki. Parengi Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi senjamin syafaate insyaallah. Dadi umat Kanjeng Nabi aja pusing. Urip ning dunya wis penak tinggal lakoni salat tinggal salat, enggak ada yang lempari tai kotoran unta, enggak ada yang lempari kerikil, batu koral ya. Salat sekarang jengking. Hidup kita tuh sekarang enak. Kamu tidak, kita semua tidak dalam perjuangan pengorbanan para ulama-ulama dulu, para kiai-kiai dulu, para santri-santri bersorban berdarah-darah untuk membela, memerdekakan bangsa Indonesia. Orang nang dunia wis penak tinggal terus ning jalan ke dalane amane ulama, tinggal meneruskan ilmunya ulama, digawe ngumbar. Awamur nang dunia wis enek langit dan bumi, hadir nang dunia sono satelit, ono handphone dan sebagainya. Coba lihat bapak-bapakmu, ibumu, berarti HP saja, tahu Facebook, Instagram, Twitch, aplikasi-aplikasi kan. Terus kayak perkara WhatsApp, terus like, terus apa wis model-model HP lah. Bapakmu biyen, ibumu orangnya dengan HP. Sama saya ngaji orang yang HP karena metu. Metu itu setelah ngaji di daerah Cirebon, di daerah ini baru metu HP ketupat, HP enggik, HP sing sumure dawa ngono kan. 1202 model opo kae langsung mbalang mati gitu. HP sing gede koyo foto kae. Nah sekarang lahir bocor wek-wek di Facebook, TikTok, tahu game, tahu TikTok kan. Terus ngono, ojo mancing nek wis mancing ngobrol ngilmu ora entek. Ora bertanggung jawab. Ya wamun nek wis buka omongan berarti kan jalur dituturi. Jadi kalau Mbah Jin ya tadi, aku tidak mengatakan jin ini kiriman ataupun tidak. Yang orang berpikir, jadi orang yang berpikir itu adalah orang yang menyelesaikan masalah, bukan mencari masalah. Ya kalau sampai kan cari masalah. Itu loh, pertanyaan sampai itu karakternya mencari masalah. Sebagai suami itu pemikirannya adalah tadi sudah dicurahkan, diceritakan, kesimpulannya adalah diobati, dinetralnya, dibangun agamanya. Gitu loh. Kalau mungkin-mungkin bojoku dipeloni apa wis tertijin, terus arep ndelok jin ngono, monggo mengduwur, tak materi lampune, dhewe metu kabeh tak hadir ya. Gitu. Monggo pembuktian. Gitu. Kalau membahas nanti karena nanti kalau udah dibocorin makin akan berhalu-halu tuh. Aduh, nanti kiriman mana ya? Kok bisa ya? Emang saya salah apa gitu? Kenapa kok keluarga saya diganggu-ganggu, diterorkan? Tanya-tanya, kapan rampung, kapan ngopi nih, kapan soda kowe, mana lho? Dan bapak kok, arah model apa ngilmu mah? Soda kok menjauhkan kau dari segala bala, ngerti ya kan? Umur kok pelit merti kayak cepret ini. Yang mengikuti zakatnya kalau 50 orang ada ya. Ibu-ibu juga nyampe. Anak mereka tidur. Motor biasanya motor kamu saya punya terus Mlebu omah kosong, omahe Mbak Suji. Sing wis didukke apa nih gendenge, metu ruangan sing Pak Lurah ini kayak itu. Ya Rasul